الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wal kiram amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واسمعوا قوله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد ayyuhlika abdan naza'a minhul haya ila akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Satu dua dekade terakhir ini di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita sudah melihat bagaimana musibah malapetaka menimpa kita, menimpa bangsa Indonesia sepertinya tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Sementara tentu kita sebagai umat Islam tidak pernah juga kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari berbagai musibah malapetaka
di tengah masyarakat kita. Saya mencoba membuka beberapa literatur yang ditulis oleh para ulama kita. Apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana malapetaka di berbagai tempat? Sementara hadirin, kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, sebenarnya Allah sudah pernah menjanjikan kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya dia tidak diberikan langsung musibah kepada orang yang melakukan dosa. Dan itu permintaan khusus Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan air matanya yang mengalir terus-menerus ketika dia membaca beberapa ayat yang terkait dengan siksaan Allah kepada umat-umat terdahulu, kepada para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang banyak menyembah berhala. Bahkan orang tuanya, bapaknya sendiri penyembah berhala dan produsen berhala, memproduksi berhala. Pengikut Nabi Isa alaihissalam bahkan lebih parah lagi karena menganggap Isa itu sebagai Tuhan dari 3 Tuhan mereka yang mereka sembah. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, sekalipun tidak langsung menyampaikan kepada Allah, tapi Allah mengetahui. Rasulullah menginginkan umatnya itu selamat. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan lewat Jibril apa yang diinginkan oleh Rasulullah, sekalipun tentu Allah Maha tahu. Allah kemudian di akhir hadis itu mengatakan, Inna sanurdika wala nasuka. Sampaikan Jibril kepada Muhammad, kami senantiasa mencintai kamu Muhammad beserta umatmu, dan kami tidak akan pernah membenci kalian, tentu bersama dengan umat. Tapi apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana luar biasa? Yang minggu lalu di Sumatera, 3 provinsi itu hampir merata itu. Musibah yang luar biasa. Oleh para ulama mengatakan, hadirin, kalau kita membaca ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi itu jelas. Salah satu terjadinya musibah alam itu sebenarnya disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan oleh ulah kita sendiri sebenarnya. Kita melihat minggu-minggu ini kemudian para pemimpin negara kita, para menteri, ada beberapa menteri itu saling menuding antara satu dengan yang lain. Ada menteri yang mengatakan dengan berbagai alasan bahwa itu adalah perilaku orang-orang yang melakukan penebangan pohon di mana-mana. Sehingga yang mengalir itu, yang ditemukan itu adalah kayu gelondongan yang luar biasa. Tentu sumbernya dari mana? Ini yang disebut oleh Al-Quran, bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu di wilayah Palopo, ternyata juga seperti itu, bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, perbuatan manusia sendiri. Kenapa? Karena apa yang sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan gunung-gunungnya yang dipenuhi dengan pohon-pohonan yang begitu kokoh, yang begitu kuat, itu sebenarnya sebagai cara Allah supaya alam ini tetap terpelihara. Tapi apa yang terjadi, hadirin? Mereka kemudian melakukan penebangan di mana-mana, hanya membuat banjir bah yang luar biasa. Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang tidak terbendung sampai hari ini? Ternyata itu juga ulah kita semua. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu, saya kira cuaca tidak seperti sekarang. Kita tidak mengetahui lagi sekarang kapan musim panas, kapan musim kering. Kenapa? Ini ada setiap rumah kita itu penuh dengan kaca. Apa itu? Ini semua yang disebut dengan bima kasabat aydin nas.
Artinya apa hadirin? Kalau kita mau menghentikan ini, satu di antaranya hentikan itu. Tapi apa? Ada hal yang lebih penting lagi dalam pemahaman saya, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Ini ya itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita semua, terutama para pemimpin itu sudah tidak lagi amanah. Amanah yang kemudian menyebabkan timbulnya berbagai macam dosa yang dilakukan oleh banyak orang. Muncullah pencurian, muncullah perampokan, muncullah korupsi, dan seterusnya. Muncul pembunuhan. Itu mungkin pangkalnya dari amanah, hilangnya amanah. Dan itu memang disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW seperti yang saya sebutkan tadi, hadirin. Innallaha azza wa jalla idza arada ayyuhlika 'abdan naza'a minhul haya. Ya, naza'a minhul haya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghancurkan satu kaum, salah satu hal yang dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang pangkalnya dari tidak adanya amanah itu adalah al-haya. Allah mencabut rasa malu. Karena orang yang melakukan semua kejahatan, semua dosa seperti yang saya sebutkan tadi, karena kita tidak memiliki lagi al-haya, rasa malu. Sementara Rasulullah SAW yang menyebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Karena Nabi menyebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kan lebih dari 70 macam. Afdaluha atau alaha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu ketika seseorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu adalah tiket kita masuk ke dalam surga. Wadaha, dan kata Nabi yang paling rendah, iman yang paling kecil itu adalah amatatul azani tariq. Ketika kita melihat yang bisa mengganggu orang yang berjalan itu, yang bisa mengganggu, katakanlah ada kerikil tajam di situ, kemudian kita buang, kita lemparkan, supaya mobil, motor, pejalan kaki itu kemudian tidak terkena oleh itu. Kita ambil itu, kita buang. Kata Rasulullah itu juga adalah bagian iman itu, sekalipun itu adalah iman yang paling kecil. Dan Nabi kemudian mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu bagian penting dari keimanan. Coba hadirin, kita datang ke sini, pasti ada, wah saya harus pergi ke masjid melaksanakan salat Jumat karena saya malu kalau saya tidak pergi. Itu malu yang baik kan? Sekalipun tentu itu bukan menjadi penyebab utama. Jadi al-haya itu. Dan kata Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghancurkan suatu kaum, Allah mencabut dulu rasa malu. Tidak ada lagi rasa malu, Pak. Kalau kita baca dalam berbagai riwayat yang pernah terjadi, peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau, umat-umat yang lampau, karena sudah tidak ada lagi rasa malu di antara mereka. Dan hari ini, ya sepertinya sudah seperti itu kan. Apalagi di negara-negara non-muslim, negara Eropa. Bahkan mungkin di negara kita yang banyak didatangi oleh orang-orang Eropa yang tidak lagi menjunjung tinggi rasa malu. Itu mereka sama sekali tidak pernah merasa malu melakukan berciuman di tengah banyak orang. Karena itu kata mereka itu adalah privasinya itu. Tidak ada masalah, jangan diganggu. Bahkan tentu kita pernah melihat dan pasti ada di antara kita yang pernah jalan melihat bagaimana umpamanya di Eropa itu tidak boleh diganggu orang, sekalipun melakukan hubungan seks di pinggir jalan, tidak boleh diganggu. Bahkan ditulis di mobil disiapkan mobil. Anda yang mau melakukan hubungan seks silahkan hubungi nomor ini di tempat ini, di dalam mobil ini itu disiapkan. Kita alhamdulillah di Indonesia masih terhindar dari itu. Tapi kan hampir semua tempat-tempat di Makassar juga sudah menjadi rahasia umum itu, orang tahu bahwa di sini ada tempat pelacuran, ada tempat melakukan hubungan seks itu, kita paham semua itu. Kita tahu. Nah, Faiza naz'anul haya, dan ketika Allah sudah mencabut ke rasa malu itu, ya lam talqa illa muqitan
Allah tidak akan pernah lagi, kalau rasa malu itu disimpan, maka yang tertinggal itu ada kebencian. Yang tertinggal pada kita itu ada kebencian di antara kita. Dan kata Rasulullah SAW melanjutkan itu, faiza lam talqahu illa muqitan, dan ketika yang tertinggal itu hanya kebencian saja, maka nuzi'at al-amanah, nuzi'at anhu al-amanah, maka kemudian amanah itu betul-betul sudah dicabut juga. Maka amanah itu penting sekali. Bahkan seorang pemimpin yang tidak amanah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Terus ada kemudian yang mengatakan, bagaimana kalau pemangku amanah itu adalah seorang muslim? Sementara kalau orang sudah muslim, sudah mengucapkan la ilaha illallah seperti yang saya sebutkan tadi, itu pasti masuk surga. Bagaimana dengan itu? Sepertinya dua hadis ini bertentangan antara satu dengan yang lain. Ulama kemudian antara lain memberi penjelasan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang pemimpin yang menganggap bahwa tidak melaksanakan amanah itu tidak ada masalah. Itu hanya menjanji saja kepada masyarakat, tidak ada masalah itu. Sehingga muncullah biasa, dan ini saya kira sangat berbahaya. Ya untung kalian saya sudah janji. Kalau saya sudah janji ya kalian sudah beruntung. Ini pandangan pernyataan yang sangat merusak. Sangat merusak. Kenapa? Karena ketika seseorang sepertinya dia melegalkan tidak melaksanakan amanah kan? Artinya ya saya tidak ada masalah saya tinggalkan amanah. Dan kata Rasulullah, kata para ulama, ketika orang melegalkan amanah dan menganggap amanah itu tidak ada masalah, kalau itu ditinggalkan, inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis yang mengatakan ketika amanah itu ditinggalkan, maka kemudian orang itu tidak akan pernah mencium bau surga. Dan memang hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, amanah itu adalah hal yang terpenting bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, amanah itu adalah hal yang sangat baik. Al-amanatu hasan. Amanat itu sangat baik. Walakin fil umara yahsan. Akan tapi amanah terbaik itu ketika itu berada pada pangkuan seorang pemimpin. Wah, mungkin kita bisa mengatakan kalau begitu saya tidak masuk sebagai pemimpin. Karena saya bukan kepala daerah, saya bukan RT, saya bukan RW, saya bukan camat dan seterusnya. Tidak, kata Nabi SAW. Kullukum ra'in. Kita semua ini sangat berpotensi menjadi pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kita semua ini sekecil apapun yang kita pimpin, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Jadi ketua pengurus masjid umpamanya, kita beli tanah begitu mahal sampai 800-an juta. Tentu mereka yang memegang uang itu harus amanah. Ketua pengurus masjidnya juga amanah, semua pengurusnya harus amanah. Makanya kata Nabi, kita semua ini sangat potensial menjadi amanah. Dan ketika amanah itu hilang, kata Rasulullah SAW, itu salah satu, dan ini saya melanjutkan hadisnya. Faiza nuziat anhul amanah, ketika amanah itu dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lam tulka illa khainan. Maka yang tertinggal itu hanya khianat saja. Banyak sekali orang khianat. Kan kalau kita tidak melaksanakan amanah itu artinya apa? Orang itu pasti khianat. Ya, wa idza lam tulka illa khainan nuzi'at minhu rahmah, dan ketika amanat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah juga akan dicabut. Dan artinya apa? Kalau rahmat Allah sudah dicabut, kasih sayang Allah sudah dicabut, sekalipun Allah sudah menjanjikan kepada Rasulullah dan kita semua untuk tidak akan disiksa, tidak akan diberikan siksaan secara langsung ketika kita berdosa kepada Allah, tapi kemudian Allah tetap melakukan itu. Kenapa? Karena rahmat itu sudah hilang. Kasih sayang Allah juga sudah hilang. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengeksekusi, ya, tidak langsung memberikan kita siksaan, tidak langsung Allah kemudian memberikan kita musibah, karena itu adalah rahmat Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan dua sifat Allah itu memang itu rahmat itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu memang sifat kasih sayang Allah. Itu dihususkan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Tapi Rahim itu bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Masalahnya sekarang, sekalipun mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tetap saja khianat selalu ada di antara kita. Maka kata Rasulullah SAW, ketika itu sudah dicabut, khianat itu sudah dicabut, maka kemudian khianat itu ada di antara kita semua, maka rahmat Allah juga akan dicabut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat. Tentu kita diminta untuk senantiasa bertobat kepada Allah, bukan hanya kepada orang tertentu, tapi kepada kita semua. Itulah sebabnya hadirin, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita berhenti bertaubat. Rasulullah saja sebagai orang yang maksum, orang yang tidak mungkin melakukan dosa, kata beliau minimal saya itu bertobat kepada Allah. Mungkin juga yang maksud itu istighfar ya, itu minimal 70 kali. Ada yang mengatakan minimal 100 kali dalam sehari. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Rasulullah. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang besar sebenar-benarnya. Fa inni atubu ilaihi sab'ina marra aw mi'ata marra fi kulli yawmin wa lailah. Saya saja, kata Rasulullah SAW, senantiasa bertaubat kepada Allah minimal 70 atau 100 kali dalam sehari semalam. Kita mengucapkan istighfar setiap usai kita salat. Kita kalikan saja. Kita 5 kali salat sehari semalam, berarti saya sudah bertobat 15 kali. Berarti harus kita menambahkan, karena Rasulullah saja itu bertobat lebih dari itu. Apalagi kita semua yang tentu punya potensi melakukan berbagai macam kesalahan dan dosa. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ibadallah. Ittaqullaha min sama'il qudulil khabar wa intahu amanahakum an zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun mimman yatijini yasir. Maka Allah Ta'ala mukhbira wa amira inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu minal khulafa'is sadatul khulafa Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa baqiyatus sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ansur man nasar din wa ansur man nazar muslimin. Wajallahu baldatana Indonesia aminatan mutmainnatan wa sabudan muslimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.